Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Melinda, mahasiswi UIN Suskaryau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 perkembangan anak yang diampu oleh dosen Ibu Nurhayati. Berikut pemaparannya. Saya mulai dari perkembangan berbicara. Saya mengambil 4 poin. Yang pertama, pengertian, aspek-aspek perkembangan, tahapan perkembangan, dan metode perkembangan. Pengertian perkembangan bahasa yaitu suatu proses yang menggunakan ekspresif dalam membentuk arti. Kemudian untuk aspek-aspeknya ada 4 aspek. Yang pertama, kosakata, tata bahasa, semantik, dan fonem. Untuk tahap perkembangan bahasa ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Tahap kedua linguistik, usia 1 sampai 2 tahun. Tahap 3 pengembangan tata bahasa 3 sampai 5 tahun. Untuk metode pengembangan bahasa ada 4 metode. Yang pertama, metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, dan metode bermain peran. Yang kedua ada perkembangan menulis, ada 3 poin. Yang pertama pengertian. Pengertian menulis merupakan keterampilan yang dapat dipelajari setelah aspek kemampuan lainnya dikuasai. Kemudian tahap perkembangan menulis ada 5 tahap, yaitu coret-coretan acak, kedua coret-coretan terarah, ketiga garis turuan, keempat latihan huruf-huruf, dan yang kelima menulis nama. Kemudian 6 tahapan menulis. Yang pertama tahapan menggunakan gambar, tahapan mencontoh huruf, anak paham bahwa apa yang mereka ucapkan bisa ditulis, kemudian anak dapat menulis kata demi kata, kemudian tumbuh kepercayaan diri anak, dan yang terakhir anak menunjukkan antusiasme yang tinggi. Perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan membaca. Di sini ada 2 poin. Yang pertama pengertiannya yaitu menurut Rains dan Ken berpendapat bahwa membaca bukanlah kegiatan yang menerjemahkan kata demi kata untuk memahami arti yang terdapat dalam bacaan. Kemudian tahapannya ada 5. Yang pertama fantasi atau menggunakan buku, yang kedua self concept stage, yang ketiga membaca gambar, yang keempat pengenalan bacaan, dan yang kelima tahap membaca lancar. Dan yang keempat yaitu perkembangan menyimak. Di sini ada 3 poin, yaitu pengertian melibatkan beberapa faktor, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi. Kita mulai dari pengertian. Pengertiannya yaitu kemampuan menyimak merupakan kemampuan anak untuk dapat menghayati lingkungan sekitarnya dan mendengar pendapat orang lain dengan indera pendengaran. Yang kemudian melibatkan beberapa faktor. Yang pertama equity, yang kedua auditory, dan yang ketiga auding. Kemudian faktor yang mempengaruhi, yang pertama faktor penyimak, faktor situasi, dan faktor pembicara. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.